Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu bahwa Engkau memberikan kepada kami seorang Yosef, seorang Bapa, seorang pelindung yang diam, sunyi, tapi bekerja untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bantu kami ya Bapa, untuk tidak hanya omong-omong, untuk tidak hanya berpikir, tapi menjalankan kehendak Bapa, sekecil apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam menjelang Natal ini kita dihadapkan selain Maria, Bunda Maria, selain Yohanes Pembaptis, tapi juga Yosef. Tidak banyak dibicarakan di dalam Injil, tapi dia sungguh menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika mengalami keraguan bahwa pacarnya Maria mengandung karena Roh Kudus, dia ingin meninggalkan Maria. Bukan karena dia tidak setia, tapi tidak supaya yang menjadi ketika orang mengandung tanpa diketahui, maka dia ingin lari dan tanda petik ingin membuat dirinya dipersalahkan karena Yosef pergi ke tempat lain. Tapi malaikat datang dan mengatakan dan menunjukkan bahwa dia harus menerima Maria, karena Maria dipilih Allah mengandung karena Allah, dan engkau akan menamai dia Yesus Immanuel. Dan Yosef taat dan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun saya yakin bukan gampang, ya, karena itu dalam mimpi dia melihatnya. Dan dia menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dan terjadi. Para saudara, beberapa tahun yang lalu kita merayakan tahun jubilium Santo Yosef untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak cara Tuhan menyatakan diri kepada kita untuk taat kepada kehendaknya yang terbaik. Jadi yang terbaik, sekali lagi, kehendak Tuhan yang terbaik. Bahwa dia percaya dalam mimpi itu karena pasti dia sudah mempersiapkan batinnya sebagai orang saleh yang taat kepada kehendak Tuhan. Ya, meskipun itu dalam mimpi, dalam ketidakpastian dan ketakutan dan keraguan dan segala macam. Dan itu seringkali kita hadapi. Dan mungkin harus kita hadapi ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang tidak mudah. Kita mau tetap setia, tetap percaya bahwa jalan ini jalan yang terbaik. Bagaimana saya bisa mengerti? Bagaimana kita tahu? Ya, dan memang bukan yang gampang. Beberapa orang yang menyampaikan kepada saya, cukuplah Romo, habislah Romo. Saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi penderitaan. Saya bilang, kuat, ayo jalan. Ya. Meskipun berat, jalankan. Ada orang yang banyak sekali yang menyatakan keraguan, ketidakpastian, kekecewaan, kemarahan. Dan ayo, persembahkanlah sekali lagi problem-problem hidupmu kepada Tuhan. Dan mendoakan orang-orang yang semirip yang kita alami. Dan itu bisa terjadi pada kita semua. Penderitaan-penderitaan, dan yang penderitaan yang kita hadapi itu tidak sebesar dari apa yang banyak orang hadapi. Coba misalnya di Nigeria, orang dibunuh satu keluarga hanya karena imannya. Banyak martir-martir di negara-negara tertentu yang dikorbankan. Habis-habis. Saya mengalami melihat dalam YouTube tentang seorang imam yang keluarganya habis bukan karena apa-apa, tapi karena tertabrak kereta api. Hanya dia, karena dia kos sedang di seminari. Betapa sakit dan betapa pedihnya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ketika dia jadi imam, supir masinisnya itu yang merasa bersalah, yang sakit, lalu dan mengaku dosa kepada pastor itu. Wow, bagaimana perjuangan pergulatan untuk mengampuni dan memaafkan. Saudara, kita harus mengampuni dan memaafkan. Kita harus membebaskan diri dari segala belenggu masa lalu kita, dan Yesus membebaskan, menyelamatkan kita. Ada banyak belenggu, ada banyak ketakutan, ada banyak kerapuan, ada banyak kekecewaan. Mari kita persembahkan. Tuhan menyejarah dalam hidupku. Tuhan bukan Tuhan yang tinggi, Tuhan yang hadir dalam diriku.
dalam pergulatanku. Immanuel, Tuhan beserta kita. Semoga Anda yang mengalami sakit dan penderitaan dan apapun, persembahkan kepada Tuhan dan doakan orang-orang yang semirip mengalami seperti itu, sehingga dibebaskan dari Yesus Sang Juru Selamat. Semoga Anda dan semua sajaran kita semua yang menghadapi jalan buntu, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.